Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita sebagai insan yang beragama, insan yang bertakwa, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk berkumpul pada siang hari ini di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita hadapkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi agama, pencerahan dan peradaban bagi kita sekalian. Bagi umat yang beragama lain, saya ucapkan Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya bisa berdiri di aula yang diberi nama almarhum orang tua saya, Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo. Yang saya hormati Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Dr. Boyke Setiawan, bersama istri, anggota DPR RI, Saudara Edi Prabowo bersama istri yang hadir, Sekretaris Yayasan Pendidikan Kebangsaan. Tentunya tadi, maaf saya lompat, ini salah besar saya ini. Adik saya, Pak Hashim Djoyohadikusumo. Ini panitianya nggak siap rupanya. Nggak ada nama beliau. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan dan sebetulnya yang banyak membantu dari segi dana. Jadi panitia coba ya, nama beliau harusnya di atas tadi. Kalau enggak dana enggak turun-turun nanti. Profesor Burhanuddin Abdullah bersama istri, Rektor Institut Koperasi Indonesia, mantan Menteri Perekonomian Republik Indonesia, mantan Gubernur Bank Indonesia, gubernur yang saya katakan gubernur patriotik karena beliau gubernur BI yang bawa Indonesia keluar dari IMF. Insinyur Sultan Adil Hendra, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, ya. Profesor Dr. Laude Masihu Kamaluddin, Rektor Universitas Sultan Agung Semarang. Profesor Dr. Endin Nasruddin, Profesor Nanat Nasir, Profesor Azril, Dr. Agung Harsoyo, Dr. Aman Mostafan, Dr. Abai Subarna, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sudrajat, mantan Duta Besar kita di Republik Rakyat Tiongkok, Haji Sutisno yang saya hormati,
tokoh-tokoh daerah, anggota DPR RI yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan, sebetulnya saya yakin saudara-saudara sudah pernah mendengar, karena hal ini terus-menerus saya bicara sudah belasan tahun. Tetapi alhamdulillah baru bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, saya keliling daerah-daerah di Indonesia, kabupaten-kabupaten, saya mendengar rakyat biasa, rakyat bahkan di desa sudah mulai mengerti dan sudah mulai faham tentang apa yang saya perjuangkan, apa yang saya sampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Bahkan mereka sekarang sudah pakai istilah-istilah yang saya pakai berapa tahun yang lalu. Kalau mereka ketemu saya tadi juga di jalan, saya ke Persis, saya pulang dari Persis, saya ke Masjid Kauman, ya, saya pulang dari situ. Rakyat Masjid Agung, rakyat itu sudah mulai malah bicara kepada saya, menyampaikan, "Pak, selamatkan Indonesia, Pak. Selamatkan Indonesia." Jadi rakyat merasa bahwa bangsanya harus diselamatkan. Ada yang bahkan, "Pak, Indonesia menang, Pak. Indonesia menang." Jadi mereka, rakyat kita, tidak sebagaimana elit di Jakarta inginkan. Mereka selalu cerita bahwa rakyat kita bodoh. Rakyat kita saking miskinnya, cukup dikasih uang sedikit, sudah puas dan akan patuh. Seperti kerbau yang seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, bisa dibawa ke sini dan dibawa ke sana. Itu yang diinginkan, yang ingin dilestarikan oleh elit yang di Jakarta. Elit di Jakarta, saya katakan, hatinya sudah beku. Mereka hanya mikir kekayaan diri dan keluarganya saja. Mereka berpikir mobil mewah apa lagi yang mereka akan beli minggu ini. Dan mereka pamer-pamer itu. Dan mereka menggunakan kekayaan mereka untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Rakyat Indonesia biar miskin dan melarat terus. Saudara-saudara, ini kenyataannya. Saya mengerti itu. Saya paham itu. Karena saya bagian dari elit itu. Tapi saya bagian dari elit yang sadar, yang mengerti bahwa itu elit yang salah. Kamu kok pakai tutup mukamu kenapa? Intel kamu, bukan? Pakai kacamata gelap, ini ditutup, apa sih masalahnya itu? Apa kamu takut kena flu? Gak apa-apa, kena flu dari rakyat gak apa-apa. Saudara-saudara, ini emak-emak terlalu banyak di dalam sini ini. Maksudnya ini studium general, pidato akademis.
Banyak profesor di sini. Ada Pak Ferry, maaf Pak Ferry, minta maaf saya nggak lihat tadi, tertutup. Tapi kalau mak-mak udah di sini ya terpaksa saya bicara yang agak nggak boleh. Begini nggak boleh. Saya katakan begini nggak boleh. Mak-mak bandel banget nih. Panitia katanya forum akademis. Jadi karena forum akademis saya pakai dasi. Kalau tahu begini ya saya pakai safari saya aja. Kalau pakai ini nggak bisa digulung. Saudara-saudara, oke ya. Serius ya. Sekarang serius. Mulai serius. Jadi saudara-saudara, maaf. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya ini lihat kelakuan lagaknya elit-elit Jakarta, saya ini udah sebel banget gitu loh. Saya sebel banget alias sudah agak muak banget. Orang-orang itu sok kaya. Tapi kekayaannya itu mereka nyolong dari rakyat. Coba ya, hei, intel-intel yang ada, coba rekam baik-baik ya. Di Indonesia ini, jadi di Indonesia ini sebetulnya keadaan ini sudah pernah diramalkan oleh Ronggo Warsito. Dulu dikatakan bahwa suatu saat akan ada zaman edan. Ya ini sekarang ini kita di zaman edan. Yang salah dibenarkan. Yang benar disalahkan. Kan begitu kan? Kita nggak tahu yang salah siapa, yang benar siapa. Jadi, saudara-saudara, emak-emak diintimidasi, ya kan? Benar nggak? Baik, kita sudah mengerti hal itu. Karena itu sekarang saya akan menguraikan supaya seluruh dari kita ini mengerti dan terus bisa menyadarkan rakyat. Saya ingin rakyat Indonesia mengerti keadaan dan kondisinya. Jadi kenapa saya sebut Renaissance? Memang saya ambil istilah asing, ya. Istilah Renaissance itu bisa dikatakan lahirnya kembali, ya. Karena kondisi Indonesia sekarang ini menurut saya negara kita sedang sakit. Iya kan? Korupsi sudah luar biasa buruknya. Setiap lapisan korupsi. Betul tidak?
Nanti ada yang tanya, mana buktinya? Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Bukti rakyat sudah merasakan. Kita sudah lihat di depan mata kita. Apakah ratusan juta rakyat Indonesia akan dianggap bodoh selamanya? Saya kira tidak dan tidak mau. Jadi saudara-saudara, saya akan bicara supaya emak-emak semuanya mengerti dan bisa cerita nanti ke rumah, ya. Dan yakin bahwa kita berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya selalu cerita bahwa negara bisa diibaratkan tubuh manusia, bisa diibaratkan sebuah tubuh. Makanya di banyak negara dalam ilmu politik dan ilmu ekonomi disebut the body politic. Jadi badan politik, tubuh politik. Kalau badan dapat nutrisi yang baik, dirawat dengan baik, energi keluar dari badan itu, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa hidup dengan baik, bisa punya keluarga yang baik, bisa berkarya. Sama dengan negara, kalau kita mengelola kekayaan kita dengan baik, kebijakannya benar, yang keluar adalah kesejahteraan dan keadilan. Tapi kalau tubuh kita rusak sendiri dengan masuk racun-racun ke badan kita yang tidak boleh kita masukkan, ya kan? Yang tidak boleh merokok, rokoknya terlalu banyak. Yang masukin alkohol, masukin narkoba, yang harus tidur 7 jam semalam, begadang. Siang dibikin malam, malam dibikin siang. Iya, rusak badan. Iya kan? Badan rusak. Jadi sama, negara, kalau negara dirusak oleh korupsi, oleh kolusi, oleh pat-gulipat, ya kan? Oleh nepotisme, kan begitu. Bapaknya sudah jadi bupati, begitu dia berhenti, istrinya. Begitu istrinya, anaknya. Habis anaknya, ponaannya. Nanti, ya bagaimana negara kayak dikelola kayak begini, ya kan? Tidak berarti semua anak bupati nggak boleh jadi bupati, tapi ya diaturlah dengan baik. Jadi, kita lanjut. Kalau kita mau cek badan kita, kita datang ke dokter, ke laboratorium, periksa darah, benar nggak? Hasilnya kita harus terima. Jangan kita terima hasil dari laboratorium, kita marah-marah dengan laboratoriumnya. Kita marah dengan dokter, ya kan?
saya periksa darah. Tiba-tiba dapat hasil darah saya. Kolesterol Bapak 350. Nggak benar. Coba rubah. Itu orang laboratorium itu dalam hatinya ketawa. Bapak ini saya kasih tahu kondisi Bapak, Bapak marah. Iya kan? Coba rubah. Tidak benar 350, saya hanya 200. Kemudian dia dapat lagi hasil. Dapat hasil asam urat. Tinggi, marah-marah, turunin. Semua hasil dia sendiri dia marah. Ini pasien benar atau pasien geblek gini. Sama. Negara kita harus periksa darah negara kita. Kita harus periksa indikator negara kita berada di posisi apa. Sehat, kuat, lemah atau mau kolaps. Mari kita lihat indeks pertumbuhan manusia, ya. Kita lihat di sini Indonesia peringkat 113. Bayangkan kita di bawah Singapura nomor 5 di dunia. Malaysia 59, Thailand 87. Ya, ini mengukur usia, harapan hidup, ya kan? Kemudian harapan hidup panjang, kemudian juga harapan berhasil, begitu lahir selamat, dan indeks juga indeks pendidikan, ya, berapa tahun sekolah dan sebagainya. Kehidupan, penghasilan dan sebagainya. Ini kita peringkatnya 113. Kita masih beruntung dari 188 negara kita 113. Lanjut, kita lihat lagi sekarang pendidikan kita. Di bidang matematika kita nomor 66 dari 73 negara. Di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand. Di bidang membaca kita 67. Paling bawah. Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand tetap paling bawah. Dari 73 negara. Menurut Bank Dunia, lebih dari setengah rakyat kita buta huruf secara fungsi. Ini bukan saya ya. Ini Bank Dunia. Kalau universitas kita lumayan. Dari 1000 universitas kita punya satu. Peringkat 292. Universitas Indonesia. Singapura nomor 11. Malaysia punya nomor 87. Thailand 271. Masa kita kalah sama Malaysia dan Singapura, ya kan? Thailand. Nanti insya Allah kita akan kalahkan mereka semua. Kita lihat jumlah S3. Peneliti itu S3 baru dianggap peneliti. Ya, PhD. Jumlah S3 kita dari 1 juta orang kita punya 89 per 1 juta S3. Singapura per 1 juta punya 6.729. Bayangkan. Malaysia saja punya 2.029. Kita 89. Dengan Malaysia kita 10% aja enggak. 5% aja enggak. Enggak tahu 89 dari 2000 berapa itu? Ini harus kita koreksi diri.
Saya tidak menjelek-jelekan. Saya hanya menyampaikan ini laporan hasil tes darah bangsa kita. Ya. Anggaran penelitian kita 0,1% dari seluruh produksi nasional kita. Produksi domestik bruto seluruh yang kita hasilkan 0,1%. Singapura 2,2, Malaysia 1,3. Kita di bawah Vietnam. Angka harapan hidup kita 168 dari 245 negara. 168 dari 245. Jadi tetap di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia. Angka kematian bayi kita 143 dari 239. Kita di bawah, bahkan di bawah Filipina dalam hal ini. Stunting adalah anak-anak di bawah 5 tahun yang tidak tumbuh normal karena kurang gizi. Peringkat kita kali ini di atas. Paling banyak berarti. Paling buruk. Kita ranking 25 dari 149. Jadi 36,4% anak-anak Indonesia di bawah 5 tahun tidak tumbuh normal karena kurang gizi. Artinya apa? Artinya dari 3 anak 1 kurang gizi. Bahkan lebih dari 1 kurang gizi. Tapi karena orang Indonesia tidak mau bicara apa adanya, maksudnya ya kurang protein, kurang gizi. Artinya dia tumbuh sel otaknya kurang, sel ototnya kurang, sel tulangnya juga kurang. Jadi untuk jadi kuli saja dia nanti kalah dengan bangsa lain. Ya. 1/3 dari rakyat Indonesia loh. 1/3 bayi-bayi kita. Ya, nanti ada yang marah. Berarti bagaimana anak-anak kita ya bagaimana karirnya sulit untuk lebih tinggi, ya kan? Baik, cepat aja. Yang topi-topi jangan terlalu, langsung aja ke indikator selanjutnya. Dari indeks demokrasi, Indonesia merosot dari 78 ke 70. Jadi oleh Freedom House kita dianggap memang kita rasakan sekarang, ya kan? Kalau kita mau sewa gedung dipersulit, ya kan? Iya kan? Kalau pihak lain boleh. Emak-emak mau datang ke kota-kota bikin acara pidato dibully, ya, diancam-ancam oleh preman. Premannya padahal ya kita tahu dari mana itu premannya. TV ya sekarang agak lumayan lah. Tadinya nggak pernah saya ditayangkan tuh. Ya kan? Ya. Sekarang mungkin mereka pikir, waduh gawat ini. Ya kan? Mereka kan wartawan, punya jaringan. Ini kok harus kuat ke kita nih. Ya kan? Survei-survei yang bayaran itu bisa gagal semua itu.
Sama dengan di DKI, ya kan? Benar nggak? Kalau kita sih gimana? Kita nggak bayar, duitnya ya pas-pasan. Kalian dikasih duit nggak ke sini kalian? Ini emak-emak semangatnya luar biasa ini. Kalau pegang tangan saya nggak dilepas-lepas. Loh, malah senang itu. Apalagi tahu nggak emak-emak, kuku kalian itu panjang-panjang. Tapi saya tidak kalah akal. Saya ternyata dikasih krem khusus. Kremnya sangat licin. Yang kasih saya dia bilang, "Pak, ini bisa bertahan. Ini krem khusus dari Eropa. Ini krem untuk tokoh-tokoh, untuk politisi, karena mereka harus kasih tangan. Ini bertahan 12 jam. Ternyata di Indonesia hanya bertahan setengah jam saja itu. Jadi kalau saya ke daerah-daerah, mana krem, mana krem? 10 menit pertama saya gagah. Cek. Kalau udah setengah jam, waduh gawat ini. Makanya emak-emak minta maaf sekarang, walaupun emak-emak begini-begini, saya sekarang begini-begini aja. Kenceng-kenceng, megangnya kenceng-kenceng, heran saya ini. Sayang-sayang tapi jangan di... Ada apa pegang pipi-pipi saya dipegang-pegang itu? Gini-gini mantan panglima loh. Wah. Dulu kalian lihat saya takut pasti, ya kan? Sekarang dipegang-pegang gini. Ada yang ini yang dipegang-pegang gini. Air bersih, air bersih. Kita rakyat kita bayangkan peringkat 123 dari 180, banyak rakyat kita tidak punya air bersih. Ini masalah bagi bangsa kita. Ah, ini kalau ini memang masalah penting bagi saya dan bagi kita semua. Sepak bola peringkat kita 160 dari 211 di bawah Vietnam, Filipina, Thailand. Masih agak di atas Singapura dan Malaysia. Tapi hati-hati loh. Ya. Ini sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat.
yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Yakin kita bisa atau tidak? Saudara-saudara, jadi ada perbedaan ya. PNB terhadap PDB. Ya. PNB itu adalah produk nasional ya, PNB, produk nasional bruto. Ini istilah berubah-ubah terus. PNB terhadap PDB, kita peringkatnya 169 menurut Bank Dunia. Di bawah Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam. Apalagi di bawah Singapura saya kira ya. Nah ini masalah pajak. Ya. Masalah pajak kita juga peringkat dunia, rasio pajak kita nomor 112 dari 124 negara. Wah ini nggak bagus sama sekali ini. 112 dari 124. Padahal kita pernah tahun 97 kita pernah 16%. Sekarang 10%, kita pernah 16%. Artinya kalau kita kembali seperti 97 naik 16%, kita bisa dapat tambahan 60 miliar dolar. Yang kurang lebih ya sekarang mungkin 800 triliun. Tambahan. Kita lanjut. Cadangan devisa kita. Cek. Sekitar 130 miliar. Padahal Singapura yang negaranya hanya 5 juta orang, bayangkan dia berarti, kita ini berarti 20 kali lebih besar dari dia, ya kan? Dia 5 juta, kita 250. Berapa? 50 kali ya. Dia saja punya cadangan 285 miliar. Agak aneh saya ya. Jangan-jangan uang kita di situ. Jadi saudara-saudara, neraca perdagangan kita juga di bawah Malaysia, di bawah Singapura, di bawah Thailand. Kemudian kita lihat ini neraca perdagangan kita dari 97 sampai 2014. Katanya tahun 97, 98, 99 katanya kita krisis ekonomi. Tapi ternyata kita tidak krisis, kita untung. 97 untung, 98 untung, 99 untung, kita untung terus-menerus dari 97 sampai 2014. Ya, apa yang terjadi? Ternyata uangnya tidak tinggal di Indonesia. Uangnya mengalir keluar. Ya. Kalau kita lihat dari 97 ke 2011 sebetulnya terjadi surplus 375 miliar. Ya, ternyata kebocoran kita cukup banyak. Ternyata kebocoran kita tambahan devisa waktu itu hanya 88. Jadi terjadi kebocoran lebih dari 2/3 kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Ya. Ini semua data, fakta. Kalau ada orang yang tidak mau melihat fakta, ya saya mau bilang apa, ya. Saudara-saudara,
sebetulnya tantangan terbesar Indonesia tadi yang saya selalu sebut adalah mengalir keluarnya kekayaan negara. Ya, ini kuncinya. Selama ini tidak kita perbaiki, tidak mungkin Indonesia bisa sejahtera. Kita akan seperti ini. Kita akan jadi sapi perahan. Kita dipelihara, hanya diambil susu kita, diambil kekayaan kita sampai kita mati. Ya, tantangan pemerintah kita adalah mengalir kekayaan ke luar negeri. Dari Kementerian Keuangan sendiri, mereka yang mengatakan 11.000 triliun ada di luar negeri. Di dalam negeri hanya ada 5.400 triliun simpanan kita. Nggak tahu saudara-saudara punya berapa dari 5.400 triliun itu. Jadi saudara-saudara, saya lanjut saja. Nanti si Hasan atau si Badu belakangan aja, ya. Apa yang terjadi sekarang, apa yang disebut political capture. Political capture adalah pemerintahan, ya, pejabat-pejabat pemerintah sebagian besar telah berhutang budi atau dikendalikan oleh mereka-mereka yang punya uang besar dan uang banyak. Ini namanya political capture. Akhirnya kebijakan-kebijakan tidak untuk rakyat banyak. Kebijakan-kebijakan hanya untuk orang yang punya uang banyak. Saya kutip ucapan seorang hakim agung Amerika Serikat, ya, Louis Brandeis. Dia mengatakan, we may have democracy or we may have wealth concentrated in the hands of the few, but we cannot have both. Artinya, kita boleh punya demokrasi atau kita punya kekayaan hanya di tangan segelintir orang. Tapi tidak mungkin kita punya dua-duanya. Tidak mungkin ada demokrasi dan kekayaan di tangan segelintir orang. Tidak mungkin. Dan ini berlaku di Amerika, ini sekarang berlaku di Republik Indonesia sekarang. Saudara-saudara. Jadi kita harus berjuang agar demokrasi kita benar-benar terwujud. Saudara-saudara sekalian, tantangan ekonomi kita adalah pertumbuhan. Kita harus tumbuh dengan 2 digit baru kita bisa selamat. Padahal sekarang dikatakan oleh ahli-ahli Indonesia pertumbuhan kita 5%. Tapi kalau dipotong dengan inflasi 3,6, dipotong lagi dengan pertumbuhan penduduk, itu adalah 0,2%. Karena resmi dari BPS kita tambah bayi tiap tahun 3,5 juta orang. Tapi saya baru ketemu para bidan, asosiasi bidan mengatakan terjadi kehamilan 5 juta kehamilan tiap tahun. Kalau dengan yang gagal, kelahirannya gagal, kita hitung minimal tambahnya adalah ya mungkin 4 juta sekian. Artinya kalau sampai 4, sekian juta berarti kita pertumbuhan kita min. Kita tidak jalan di tempat, kita mundur ke belakang. Ini situasi sekarang. Tapi nah itu para pakar, para ahli tidak mau membahas ini. Selalu mengatakan Prabowo nggak ngerti ekonomi. Loh, kalau mereka ngerti ekonomi, ekonomi kita tidak kacau seperti sekarang. Uang kita nggak di luar, uang kita di sini, benar nggak? Berarti
Untuk apa? Untuk apa mereka punya S3, ya kan? Profesor, doktor, ekonomi. Iya kan? Untuk apa gelar panjang-panjang? Lu nggak bisa jaga kekayaan kita. Iya kan? Benar nggak? Kemudian tantangan selanjutnya, tadi kita udah menghadapi tantangan uang kita keluar. Tantangan selanjutnya adalah, ya tentunya ya tantangan pertambahan penduduk ya. Sekarang pertambahan yang sangat berat adalah pengguna narkoba. Badan Narkoba ya Nasional, Penanggulangan Narkoba Nasional, BNN sendiri mengatakan bahwa sampai 2015 pengguna narkoba itu 5,9 juta. Tapi nggak ada data. 2016, 17, 18 nggak ada data, belum ada data. Tapi kalau kita lihat kenaikannya, kita pakai dengan angka pertambahan sama, kemungkinan sekarang sudah 8 juta. Ya. 8 juta anak-anak kita kena narkoba. Berarti bayangkan, lebih besar dari jumlah penduduk Singapura, semuanya kena narkoba. Kalau kita teruskan 10 tahun lagi, bagaimana? Mau 20 juta anak-anak kita candu narkoba. Dari BNN sendiri, kepolisian kita sendiri mengatakan ada 72 kartel internasional sudah masuk Indonesia. Saya pakai semua data resmi. Saya tidak ngarang. Saya tidak berani bikin hoax gak berani saya. Ini dari kepolisian kita sendiri. Bayangkan, kalau sekarang sekitar 8 juta, saya dapat informasi dari profesor di UI mengatakan sudah 10 juta. Tapi kita bayangkan nanti 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, bagaimana? Saudara-saudara sekalian, yang terjadi di Indonesia adalah ketimpangan. Ketimpangan dalam kekayaan sangat membahayakan. Ya. Ketimpangan bisa menimbulkan kecemburuan. Anak-anak muda yang tidak bekerja, dia ingin bekerja, dia ingin punya penghasilan yang baik. Dia bisa lihat ada segelintir orang kaya raya, pakai mobil bagus, dia tidak punya pekerjaan. Dia ingin meminang istri yang cantik. Tapi nggak mungkin orang nggak bekerja bisa dapat istri cantik. Benar nggak? Pasti diusir oleh calon mertua. Akhirnya terjadi kemarahan. Saudara-saudara, ini yang disebut negara yang gagal, yang tidak bisa memberi hidup dan harapan kepada rakyatnya. Ada juga nanti pemikiran orang nggak bekerja bagi-bagi uang saja. Uangnya dari mana? Ya. Nah, utang lagi. Pokoknya nanti kalau saya jadi presiden tidak ada menteri cetak utang, nggak ada itu. Nggak usah punya S3 untuk itu. Saudara-saudara, ini bayangan, analogi. Kalau semua kekayaan Indonesia kita bagi 10 orang sebagai gambaran aja, perwakilan. Seluruh kekayaan kita bagi 10 orang, 1 orang akan terima
75,3%. Satu orang. Orang kedua 11, orang ketiga 5,6, orang keempat 3%, orang kelima 2,1, orang keenam 1,4, orang ketujuh 0,8%, orang ke-8 0,5, ke-9 0,2, yang terakhir min, karena utangnya banyak dia nggak bisa bayar. Ini dari Credit Suisse, bukan hitungan saya, hitungan Credit Suisse, ya, Global Data Book. Jadi ini semua saya kutip data-data yang sudah ada. Berapa penghasilan kita per kapita yang benar? Rata-rata rakyat Indonesia. Kalau dibagi seluruh rakyat, sekarang rata-rata 52 juta per tahun. Tapi kalau diambil 1% orang terkaya, dikeluarin, kan dia kuasai lebih dari 50%. Berarti penghasilan rakyat kita rata-rata 28 juta. Kalau 10% orang terkaya tidak dihitung, berarti penghasilan kita tinggal 14 juta. Kalau dikurangi utang negara per kapita, penghasilan rakyat kita 13 juta per tahun. Kurang lebih $1.000. Jadi kita setingkat negara-negara seperti Moldova, Kiribati, Kongo, ya sekitar itulah. Burkina Faso. Saudara-saudara, saya kira kita langsung juga ketimpangan, tidak hanya ketimpangan kekayaan, tapi ketimpangan geografis. Jawa hampir 2/3 pembangunan kekayaan ada di Jawa. 20% di Sumatera, Kalimantan 8%, padahal Kalimantan banyak sumber alam. Sulawesi 6%, Maluku hanya 5%, 3%, Papua hanya 2%. Ini juga ketidakadilan. Saudara-saudara, kita lihat ada lingkaran setan yang berbahaya. Negara berhasil kalau cukup pangan, cukup energi, dan cukup air bersih. Tantangannya adalah ledakan penduduk naik terus, perubahan iklim. Kalau tidak ditangani segera, ketimpangan ekonomi tambah parah, bisa terjadi huru-hara, negara akan gagal. Ini lingkaran setan. Kalau kita lihat, PBB sudah mengatakan konsep water, energy, and food hampir sama. Ya, kalau ada kegagalan pemerintahan, ada ketimpangan ekonomi, keamanan makan tidak aman, keamanan air tidak aman, keamanan energi tidak aman, terjadi konflik. Saudara-saudara, ini hampir sama dengan pemikirannya PBB. Saudara-saudara, kita diambang krisis energi dan air. Ini bukan Prabowo yang bicara, ini yang sampaikan adalah pemerintah Indonesia sendiri. BPPT mengatakan Indonesia akan import 100% energi kita tahun 2027. 2027 adalah kurang lebih 8 tahun lagi. 8 tahun lagi. 8 tahun itu cepatnya bukan main. Ya. PBB mengatakan World Water Forum Indonesia akan krisis air tahun 2025. Bayangkan 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Jadi saudara-saudara, kalau nanti ada krisis air dan krisis energi, pasti akan ada krisis pangan. Benar atau tidak? IPB mengatakan krisis pangan tahun 2045. Tapi saya pikir kalau energi krisisnya 2027, air 2025, ya kira-kira sekitar itu kita juga krisis pangan. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus bangkit, kita harus punya pemerintah yang baru. Pemerintah yang baru
harus bisa hadapi tantangan besar, yaitu kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air bersih. Kita harus punya lembaga pemerintah yang kuat, hakim-hakim yang unggul, jaksa yang unggul, polisi yang unggul, angkatan perang yang unggul, saudara-saudara. Sekarang ada yang mau nakut-nakuti supaya polisi bergerak melawan kita. Dikatakan kalau Prabowo presiden, polisi akan dikecilin. Saya akan besarkan polisi, saudara-saudara sekalian. Mereka katakan polisi akan di bawah menteri, ya kan? Saya akan tanya tokoh-tokoh kepolisian, mau mereka bagaimana mengatur? Yang penting membela rakyat. Polisi, tentara, jaksa, hakim, aparat negara itu adalah milik rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan sejarah manusia, seluruh dunia memberi pelajaran kepada kita. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan kekuatan rakyat, saudara-saudara sekalian. Tidak ada kekuatan. Percaya, baca sejarah. Kasihan deh kamu yang nggak baca-baca sejarah. Jadi saudara-saudara, untuk menuju negara adil makmur, kita harus menjamin keamanan, menjamin pangan, menjamin energi bahan bakar terjangkau oleh seluruh rakyat, menjamin air terjangkau oleh seluruh rakyat. Kita harus punya kekuatan keadilan politik, kekuatan keadilan ekonomi, kekuatan keadilan hukum. Pendidikan kita harus baik, guru-guru harus kita urus, sekolah-sekolah, ruang sekolah harus kita perbaiki, semuanya. Saya dapat laporan banyak ruang kelas kita rusak, saudara-saudara sekalian. Kesehatan, dokter-dokter. Saya baru jumpa sama dokter-dokter, sama apoteker, sama bidan, sama perawat. Mereka sudah sampaikan masalah-masalah mereka. Saya kira kita dapat mengatasi semua kesulitan-kesulitan itu, saudara-saudara. Keluarga berencana, kita juga harus galakkan. Kalau tiap tahun tambah 5 juta mulut baru, kita bisa sulit mengatasi kemiskinan. Perumahan, rakyat kita butuh perumahan dengan harga terjangkau. Saya kira untuk mencapai itu semua harus ada usaha besar, dorongan besar. Tidak bisa bekerja dengan biasa-biasa saja. Tidak bisa seperti sekarang. Tidak bisa kita izinkan korupsi merajalela seperti sekarang, saudara sekalian. Kita bisa menuju Indonesia yang baru, Indonesia yang makmur, Indonesia yang adil. Kalau kita semuanya bersatu, kita bekerja keras, insya Allah kita akan mencapai tujuan kita. Saudara-saudara, negara kita luas, sama seperti 28 negara Eropa. Dari seluruh dunia, 27% adalah zona tropis. Artinya apa? Artinya adalah kita bisa panen 3 kali setahun. Dari zona tropis itu, 40%-nya adalah Indonesia. Jadi Indonesia adalah 11%
dari zona tropis dunia, kita bisa panen 3 kali setahun. Dengan teknologi, dengan pakar-pakar, dengan pengelolaan, dengan modal, kita bisa menghasilkan banyak hal. Kita sekarang, strategi kita ke depan bagaimana? Kita akan buka segera 6 juta hektar untuk bahan bakar. Bahan bakar kita dari bioenergy, biofuel. Dari mana? Dari aren, dari singkong, dari kelapa sawit, dari gula, kita bisa menghasilkan energi. Kemudian 4 juta hektar untuk swasembada pangan. Beras, jagung, singkong, nanti insya Allah kita tidak akan import lagi, saudara. Petani-petani kita akan kita jamin, dia panen, dia untung. Kita akan bikin dia untung, saudara sekalian. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Pemerintah yang saya pimpin nanti, kalau perlu seluruh hasil rakyat kita akan beli, supaya dia tidak rugi. Kita ada karena kita harus membela rakyat kita. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Membela rakyat sendiri adalah hal yang mulia. Hal yang kita bangga, membela rakyat kita sendiri. Kemudian APBN, anggaran akan kita jaga, akan kita awasi. Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada macam-macam, tidak boleh ada yang mencuri dari anggaran. Dan kita akan naikkan rasio pajak kembali ke 97. Kalau perlu kita naikkan seperti Malaysia dan Thailand. Malaysia adalah 19%, Thailand 19%. Saya tanya, bedanya kita sama orang Malaysia apa? Beda kita sama orang Thailand apa? Apa kita lebih bodoh dari Malaysia? Apa kita lebih bodoh dari Thailand? Mungkin masalahnya adalah elit kita. Mereka terlalu pinter. Tapi pinternya minterin rakyat sendiri. Saudara-saudara, saya kira cukup jelas? Cukup jelas? Masih mau? Masih kuat dengar saya? Masih kuat? Ada kopi gak? Kalian masih kuat dengar saya? Saya sekarang perlu kopi. Ya, 3 jam lagi. Kalian yang minta loh. Kuat? Emak-emak kuat? Kuat emak-emak? Langsung ke itu KPK. Langsung ke KPK. Langsung ke KPK. Saya singkat. Walaupun kalian semangat, saya tahu kalian capek. Iya kan? Jadi begini. Seorang pemimpin, ya, karena saya dulu komandan. Saya komandan pasukan. Saya komandan pasukan loh. Gini-gini. Komandan pasukan tempur. Bukan di belakang meja.
Jadi kalau komandan pasukan tempur itu biasanya itu dia begitu datang lihat anak buah, dia udah lihat dari mukanya, dia udah tahu apa yang ada di hati anak buah itu. Kelihatan di muka. Jadi kita mau berangkat tempur kan? Saya kumpulin anak-anak prajurit. Ya, saudara-saudara, kita akan berangkat tempur. Kita berangkat operasi. Kita akan lewat laut. Situasinya berat. Kemungkinan beberapa dari kita tidak akan kembali. Saya ceritakanlah begitu kan. Supaya dia siap mental. Baik saudara-saudara, ada yang ragu-ragu? Bukan kalian. Aku ini cerita. Aku ini cerita kepada kalian. Sebetulnya kalau anak buah kayak begini enak juga ya. Apa yang saya bilang siap. Sayang saya tidak boleh di sini bicara tentang 17 April. Saya nggak boleh bicara terlalu banyak. Ini forum akademis. Saya tidak boleh minta dukungan kalian. Benar ya? Coba ya, di sini saya tidak minta dukungan dari. Baik, kita teruskan. Jadi saya mengatakan kebocoran adalah sekitar 25%. Saya mengatakan kebocoran 25%, iya kan? Ada yang tersinggung. Loh, KPK sendiri mengatakan sampai dengan 40%. Saudara-saudara, jadi bukan dari saya. Saudara-saudara, jadi kalau kita lihat tadi, kembali ke kemungkinan kita ke depan, rasio pajak sangat penting untuk APBN kita. Kalau nanti kita kembali ke 16%, kita akan punya uang 186 miliar dolar. Kalau kita bisa seperti Thailand atau Malaysia mendekati 20%, kita akan punya uang 200 miliar. Jadi insya Allah kita tidak perlu terlalu banyak utang-utang lagi. Kita akan punya uang, kita perbaiki gaji, kita perbaiki sarana, kita perbaiki rumah sakit, dokter semua, sekolah-sekolah, guru honorer kita perbaiki hidupnya semuanya. Polisi akan kita besarkan, tentara akan kita besarkan, bukan untuk mengancam negara lain, untuk melindungi rakyat Indonesia semuanya. Untuk itu kita akan menyusun suatu tim terbaik. Kita akan kumpulkan putra putri terbaik bangsa Indonesia. Dari tidak pandang bulu, dari agama mana, dari suku mana, dari kelompok etnis mana, yang terbaik akan kita kumpulkan, akan kita buat bekerja untuk rakyat Indonesia. Kita harus cari ahli-ahli matematik, fisika, kimia, biologi, ahli pertanian, ahli air, ahli pembangunan, ahli teknologi, semua. Dan saya berharap Universitas Kebangsaan Republik Indonesia bagian dari pencarian putra-putri itu.
Saudara-saudara, saya tutup dengan pelajaran. Saya tutup dengan apa yang disebut hukum Thucydides. Hukum Thucydides. Thucydides adalah ahli sejarah Yunani yang hidup kurang lebih 500 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu. Dia mengatakan, ini pelajaran yang diajarkan hampir di semua sekolah militer, sekolah strategi, lembaga-lembaga pertahanan Indonesia. Saya nggak tahu kalau sekarang diajarkan nggak di sekolah-sekolah militer Indonesia. Mudah-mudahan diajarkan. Bunyinya adalah, the strong will do what they can, and the weak will suffer what they must. Artinya, yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat. Yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita. Artinya, tidak ada pilihan. Kalau kita lemah, kita akan diinjek-injek oleh bangsa lain. Dan sudah terbukti, kita pernah dijajah ratusan tahun. Kekayaan kita diambil oleh bangsa lain. Sekarang pun kekayaan kita masih mengalir keluar. Saudara-saudara. Ya, karena itu kalau kita lihat kekuatan kita, posisi kita tadi, indikator-indikator, kalau kita lihat sekarang, kemampuan Indonesia bertahan saja. Kalau Indonesia perang sekarang, menurut Menteri Pertahanan, kabinet ini, ya, menurut beliau, kalau kita perang, peluru untuk TNI hanya cukup untuk 3 hari saja. 3 hari. Jadi kalau ada perang, setelah 3 hari, saya tidak tahu kita pakai apa. BBM, kalau terjadi perang, cukup 21 hari. Beras, cukup 18 hari. Ya kan? Saya dengar katanya ada menteri yang mencak. Dari mana data Pak Prabowo? Enggak, dia enggak pakai Pak. Dari mana data Prabowo? Enggak benar kok. BBM tidak 21 hari. Ternyata 23 hari. Nanti ada ralat lagi. Tidak 23 hari, 25 hari. 26 hari. Saudara-saudara. Podo wae orang. Gimana orang Sunda bilang? Sami wae. Yeah. Sami wae. Jangan kita pakai mental-mental seperti itulah. Jangan mental-mental, kumaha wae lah, kumaha. Kumaha engke wae. Kumaha engke wae. Kalau nanti musuh datang ya kumaha engke wae lah. Mau gimana kumaha engke wae? Harusnya engke kumaha. Betul. Kumaha engke wae? Engke kumaha tuh? Jadi coba ya kembali ke tadi perang itu 3 hari. Ini banyak yang mencap, waduh Prabowo ini juga kurang ajar Prabowo ini. Peluru untuk keperluan TNI ternyata katanya ini enggak benar 3 hari. Sudah naik 30%. Jadi dari 3 hari jadi 4 hari.
Ya, saya bermaksud tidak untuk mencari kesalahan. Saya bermaksud untuk membangunkan. Jangan seperti inilah, ya kan? Dan kau tahu, itu menteri itu saya kenal orangnya. Dia orang berani. Dia ungkapkan karena dia juga gak tahan gitu loh. Tapi gak dipecat-pecat dia ya. Sebetulnya mau dipecat itu. Enggak, rolat. Enggak benar. Saudara-saudara sekalian, habis. Enggak, habis. Benar. Apa? Lagi? Boleh CX. Jangan deh, nanti kalian terlalu panas. Bagaimana? Ngopi lagi? Kalau udah habis bahan gimana? Enggak, semakin saya cerita, saya takut kalian marah. Jadi saudara-saudara, kita mau berubah atau tidak? Mau berubah? Kita mau pemerintah yang bersih? Berarti kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Ya? Nggak boleh kampanye. Saya tidak boleh minta saudara-saudara datang ke TPS, menjaga TPS, saya nggak boleh minta kalian begitu. Oke. Mau kalian dengar bagaimana kekayaan kita mengalir keluar? Mau? Jadi saya mau cerita, ini cerita ya. Kalian kan IQ tinggi kan, cerdas. Emak-emak bisa mengikuti cerita saya enggak? Ya, tolong ikuti, nggak sampai lebih dari 7 menit cerita saya ini. Cerita ini tentang seorang pengusaha. Pengusaha kita beri nama si nggak boleh. Jangan. Tidak boleh mengejek orang lain. Jangan. Ini saya mau cerita tentang pengusaha kelapa sawit namanya si Badu. Si X si Badu ya. Ikuti cerita ini. Kalian minta ya saya cerita. Jadi pertama si Badu ingin buka kebun kelapa sawit. Jadi dia pertama minta izin dari bupati. Pemerintah kan. Dari situ dia minta lagi izin, ini kurang ini, minta izin ke gubernur. Dari gubernur dia minta izin lagi ke pemerintah Indonesia pusat, Kementerian Pertanian. Dari situ dia minta lagi izin ke Kementerian Kehutanan. Dari situ sudah dapat izin dari pemerintah loh. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, 2 kementerian. Dia datang lagi ke Badan Pertanahan Indonesia. Minta HGU. Ya. Ada Pak Ferry ya, benar. Kemudian keluarlah HGU ini. Keluar HGU, sertifikat HGU. Dari mana? Dari pemerintah Republik Indonesia juga kan? Karena Badan Pertanahan pemerintah Indonesia. Jadi izin, keluar HGU. HGU-nya dijadikan jaminan pinjaman. Dari mana dia pinjam uang itu?
dari bank. Bank siapa? Bank pemerintah. Pemerintah mana? Republik Indonesia. Kemudian dia minta kredit dari bank milik pemerintah. Kreditnya turun. Kreditnya itu ada indeks. 1 hektar sekian ribu dolar. Biasanya pengusaha Badu ini pinter. Yang 1 hektar sebetulnya cukup katakanlah 3.000 dolar per hektar, dia ajukan 5.000 dolar per hektar. Itu namanya markup. Pinter juga kalian ini ya. Ini rakyat Jawa Barat pinter-pinter rupanya. Ngerti markup? Markup artinya apa? Penggelembungan. Harga 3.000 dia bikin 5.000 dolar per hektar. Saya nggak tahu persis sekarang. Saya dengar udah lebih tinggi lagi. Jadi kredit itu turun. Jadi belum ada 1 pohon kelapa sawit ditanam. Belum 1 dia udah untung. Benar kan? Untungnya dari mana? Dia pakai jaminan. Dari siapa jaminannya? Dari siapa? Dari pemerintah Republik Indonesia. Kemudian jaminan ditaruh di mana? Di bank pemerintah. Kemudian kreditnya turun. Dia sudah untung, belum ada 1 pohon ditanam. Kemana uangnya? Dikirim keluar. Ya, belum selesai ini. Kemudian sudah dapat HGO, sudah dapat kredit, dia datang ke lahannya itu. Ternyata banyak pohon, hutan. Dia minta izin lagi. Untuk apa? Untuk tebang pohon. Ternyata 1 hektar itu bisa 100 kubik. Kadang-kadang bisa 200 kubik. 1 kubik bisa berapa sekarang harganya? Hah? Berapa? 1 kubik bisa kayu berapa? 1 juta. Kalau yang bagus 2 juta. 2 juta ya? 2 juta. Ini cerita si Badu. 2 juta. Katakanlah kita kurangi paling jelek lah. Paling jelek 1 juta aja. Paling jelek. Ya. Paling jelek 1 aja ya. Kalian cerdas-cerdas tapi bandel-bandel. Jadi katakanlah 1 juta. Ya. Kalau apa kau bilang? Paling jelek 1 katanya itu. Udah jadi. Kalau 1 hektar berapa? 100 kubik. Ya. 1 hektar bisa 100 kubik. Jadi dia belum tanam apa? 1 pohon kelapa sawit, dia untung lagi 100 juta. Bayangkan kalau HGU-nya itu 30.000 hektar atau 100.000 hektar. Bayangkan 100.000. Enggak, biarlah kita ambil yang paling jelek ya. Kita ambil ya, katakanlah berapa ya? Enggak, supaya ini 30.000 hektar.
30.000 hektar kali 100 juta rupiah. Berapa itu? Hah? Belum apa-apa dia udah untung lagi. Belum ada satu pohon. Kemudian ini belum selesai. Keuntungan dari kayu dan kelapa sawit dijual, kirim ke luar negeri. Kemudian dia bikin pabrik kelapa sawit. Kemudian dia tanam itu pohon, kemudian dia olah menjadi minyak kelapa sawit, ya kan? Minyak kelapa sawit harus dikirim pakai tangki. Tangkinya itu ratusan tiap bulan. Ratusan tangki keluar dari kebun kelapa sawit. Tangki itu pakai solar. Solarnya disubsidi oleh siapa? Oleh APBN rakyat Indonesia. Kemudian dia pakai solar disubsidi. Dia pakai jalan kabupaten, APBD. Dia pakai jembatan kabupaten, APBD. Dia pakai jalan provinsi, APBD. Jembatan provinsi, APBD. Dia pakai jalan nasional, APBN. Dibangun uang rakyat. Kemudian sampailah dia di pelabuhan. Pelabuhan dibuat oleh APBN, uang rakyat. Kemudian dia kirim itu minyak kelapa sawit ke luar negeri. Dan pembayarannya ditaruh di luar negeri. Bayangkan, bumi, tanah milik negara, ya, air milik negara, ya, modal dikasih negara, izin dikasih negara, jaminan dikasih negara, jalan negara, jembatan negara, solar APBN, subsidi, pelabuhan dibangun negara, dia kirim itu kelapa sawit dan uangnya ditaruh di luar negeri. Ini pinter atau bodoh? Saudara-saudara, saya tidak mengerti kalau itu menteri-menteri yang punya gelar banyak sekali. Dia paham nggak cerita ini? Dia pernah dengar nggak cerita tentang si Badu? Ya, jadi tolonglah saudara-saudara yang banyak gelarnya itu, kalian telah gagal mengelola kekayaan negara. Sudahlah, kalian kesatria. Kalau dokter salah kasih obat, pasiennya mati, dia dikejar. Kalau dokter salah diagnosa, ya, sakit jantung dibilang sakit perut, yang nggak sembuh-sembuh, benar nggak? Jadi sudahlah. Kalau ini saya bicara ke mereka ya yang ada di Jakarta itu, saya bicara ke sana kan. Di situ ada kamera kecil soalnya. Kalau ente sudah nggak sanggup, udahlah. Ya, ini logika, ini nggak perlu S3 ini nggak perlu S3. Ya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih perhatian saudara telah menjadi suatu audiens majelis yang menyenangkan. Tadinya saya berpikir, waduh, ini bagaimana kasih studium general kayak begini, ya kan? Ini semangat menjurus ke arah uraan. Tapi saya mengerti karena semangat ini
sebetulnya kalian sudah gemes tidak tahan lagi, saudara-saudara. Jadi sudah ada bekal, ada buku Paradoks, ada buku Indonesia Menang, ada pamflet. Ini digunakan oleh saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Terima kasih perhatian saudara-saudara. Terima kasih Rektor. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Swastiastu, Nama Budaya. Terima kasih. Saya sebagai Muslim, izinkanlah saya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melindungi kalian semua dalam perjalanan kalian kembali. Terima kasih. Selesai. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.